Haleluya, haleluya, haleluya. Kamu hebat. Saya tidak mau tahu orang bilang apapun, tapi kamu hebat. Kenapa kamu hebat? Karena Alkitab berkata, roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Bahkan Alkitab berkata, roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam kita. Nah, kalau roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam kita, maka kesimpulan kita jelas, kamu hebat. Dan kita hebat bukan karena kita luar biasa, tapi kita hebat karena Yesus yang hebat itu mempercayakan rohnya di dalam kita. Yesus yang hebat itu mengutus pasukan yang malaikat menjaga kita. Dan Yesus yang hebat itu menjamin bahwa 1000 boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kita, ini tidak akan menimpa kita. Dan karena kamu hebat bukan berarti kita nggak menghadapi masalah, bukan berarti kita nggak menghadapi persoalan, bukan berarti kita nggak menghadapi tantangan, tetapi karena kita percaya Kristus yang hebat ada bersama dengan kita, maka kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Selamat datang dalam program kita PSM, Please Help Me. And thanks God, it's Monday. Puji Tuhan, ini hari Senin, dan itu berarti hari di mana kita akan sama-sama berjumpa dalam program kita PSM. Dan jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa kalau ada lonceng dibunyikan. Dan saudara yang belum subscribe, silahkan subscribe saudara, sehingga kita jadi komunitas kamu hebat yang sangat memberkati. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya sedang mempelajari Wikipedia yang bicara tentang anak indigo. Ditulis gini, anak indigo atau anak nila, bahasa Inggrisnya indigo children, adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan anak yang diyakini memiliki kemampuan atau sifat yang spesial, tidak biasa, dan bahkan supranatural. Konsep ini merupakan ilmu sembuh yang didasarkan pada gagasan zaman baru pada tahun 70-an. Konsep ini mulai terkenal saat diterbitkan beberapa buku pada akhir tahun 1990-an dan dirilis beberapa film satu dasawasa kemudian. Nah, kalau kita bicara supranatural, maka supranatural cuma datang dari dua, satu dari Tuhan dan yang kedua dari setan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, apakah indigo dari Tuhan? Jelas bukan, saudara. Kenapa? Karena apapun yang datang dari Tuhan tidak akan tiba-tiba. Apapun yang datang dari Tuhan ada maksud dan rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan apapun dalam Alkitab jelas dikatakan, dari buahnya lah kamu dapat mengenal. Kalau buahnya hanya mendatangkan ketakutan, kalau buahnya hanya mendatangkan ramalan-ramalan, buahnya adalah memberitahukan hal-hal yang akan datang tanpa kejelasan pertobatan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya berani katakan anak indigo adalah anak yang berdasarkan keturunan terikat oleh kuasa kegelapan setan-setan. Berarti saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, anak-anak indigo adalah anak-anak yang perlu dilepaskan dari kuasa setan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus mendoakan anak-anak indigo, justru bukan memanfaatkan mereka, bukan justru mengedepankan mereka untuk kemudian meramal ini, lalu kemudian buat sebagian orang anak-anak indigo ini menjadi jualan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini sedang permainan kuasa kegelapan dengan memakai berbagai-bagai istilah yang menakutkan. Bagi saya sebagai hamba Tuhan, sorry, saya harus menyatakan kebenaran. Anak-anak indigo yang pertama harus dilepaskan dari garis keturunan kutub-kutub penyembahan berhala. Karena kalau kita pelajari anak-anak indigo, pasti dari roh nenek moyangnya ada yang either dukun, ada yang either penyembah berhala, ada yang either paranormal, ada yang either banyak berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iblis licik, dia menyamar sebagai malaikat terang. Kesannya anak-anak indigo disebut punya kelebihan khusus. Betul, kelebihan khusus, tapi kelebihan yang tujuannya apa? Untuk memuliakan Kristus, untuk meluaskan kerajaan Allah, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, atau justru mau fokus kepada setan dan kuasa-kuasa kegelapan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya anak-anak indigo sibuk dengan makhluk-makhluk astral. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab dengan tegas memperingatkan kepada kita, jangan kamu sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Dan Alkitab jelas berkata, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara menatap saya dan berkata, tolong, anak saya indigo, what should I do?
bawa ke gereja, saudara-saudara, lalu minta didoakan oleh hamba-hamba Tuhan yang mengkhususkan diri dalam pelayanan, mematahkan kuasa setan-setan atau pelayanan-pelayanan yang bersifat supranatural, pelayanan-pelayanan bersifat dengan ikatan-ikatan kuasa-kuasa kegelapan. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pelayanan ada orang-orang yang karunianya pengembalaan, ada orang-orang yang karunianya penginjilan, ada orang-orang yang karunianya lebih kepada menata segala sesuatu dalam aturan yang baik, ada yang karunianya pendidikan buat anak-anak, ada yang karunianya konseling. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita mulai jujur dengan pelayanan, bahwa pelayanan terdiri dari banyak karunia, tujuan untuk saling melengkapi, dan salah satunya adalah pelayanan-pelayanan yang banyak memfokuskan diri pada kuasa-kuasa kegelapan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, anak-anak indigo adalah anak-anak yang saya percaya Tuhan punya rencana yang indah, tapi setan telah mengikat dan membelenggunya karena kutuk pada keturunannya. Karena dalam roh nenek moyangnya ada yang either paranormal, ada yang either dukun, ada yang either terlibat dalam penyembahan-penyembahan berhala dan hubungan-hubungan dengan kuasa dukun. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya minta maaf, mungkin saya berbeda dengan pandangan banyak orang. Pandangan banyak orang berkata, wah, anak indigo adalah anak yang punya kebutuhan spesial, jadi kita bisa punya kelebihan spesial sehingga kita bisa tanya tentang masa depan, tanya tentang ini di sini ada setan atau tidak. Jadi akhirnya sorry, anak-anak indigo kemudian dimanfaatkan untuk jualan dari orang-orang tertentu. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan dalam nama Yesus, jangan manfaatkan anak-anak indigo. Anak-anak indigo butuh belas kasihan, anak-anak indigo butuh didoakan, anak-anak indigo butuh dilepaskan dari kuasa setan-setan. Karena di akhir zaman ini setan mau menyerang dan setan mau menunjukkan eksistensinya dan kuasanya lewat apa? Lewat segala sesuatu, termasuk lewat anak-anak indigo. Buat saudara-saudara yang memiliki anak-anak indigo, izinkan saya menyampaikan belas kasihan saya, izinkan saya menyampaikan keprihatinan, izinkan saya menyampaikan support saya buat setiap saudara. Masih ada harapan. Jangan biarkan anak-anak saudara terlibat lebih jauh dalam ikatan dan belenggu kuasa kegelapan ini. Ini saatnya anak-anak indigo dilawat Tuhan. Ini saatnya anak-anak indigo dibawa ke kaki Tuhan. Ini saatnya anak-anak indigo dilepaskan dari kutuk-kutuk kegelapan, karena mereka adalah anak-anak yang baik. Mereka anak-anak yang luar biasa. Mereka anak-anak yang bisa dilepaskan dan bisa menerima kasih karunia Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita doakan keluarga-keluarga yang memiliki anak indigo dan keluarga-keluarga yang anak-anaknya ada yang indigo. Saudara yang kasih dalam Tuhan, doa saya menyertai saudara, dan saya berdoa sehingga saudara diarahkan Tuhan menjumpai hamba Tuhan yang tepat, agar engkau dapat dilepaskan, seluruh keluargamu diselamatkan dan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena Alkitab berkata, satu orang bertobat, seisi rumah tangga diselamatkan. Biarlah seluruh isi rumah tangga sudah diselamatkan, penuh kemuliaan Tuhan, bukan diikat dan dibelenggu dengan kuasa indigo yang adalah cara kerja iblis untuk membelenggu, mengikat, dan kemudian mempromosikan dirinya, sehingga orang-orang yang indigo ini kemudian diarahkan, oh setan ada di mana, oh ini masa depannya bagaimana. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu pasti bukan dari Tuhan. Karena dalam kasih Kristus saya mau ingatkan buat saudara, ayo mari datang pada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, minta tuntunannya, maka ada kuasa, anugerah, ada berkat, dan ada mujizat bagi setiap yang percaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, terima kasih buat saudara yang mengangkat hal tentang anak indigo ini. Meskipun berat buat saya untuk menjawabnya, karena saya tahu ini menimbulkan kontroversi dan pertentangan, tetapi minta maaf, saya harus menyampaikan kebenaran sehingga anak-anak indigo ini tertolong. Hati saya, doa saya, bahkan air mata saya buat keluarga-keluarga yang memiliki anak indigo. Dan saya hanya ingatkan, masih ada harapan di dalam Tuhan Yesus, sehingga anak-anak sudah dilepaskan dari kutuk keturunan kuasa kegelapan ini dan masuk kembali dalam kasih dan rencana Tuhan yang luar biasa. Doa saya menyertai saudara, dan saya hanya mau ingatkan buat saudara, kamu hebat. Sampai berjumpa PSM selanjutnya every Monday. Yeah, hallelujah.